Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa pada malam ini Agustus 2022. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup dan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Malam ini sebelum beristirahat, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Beginilah bunyi firman Allah, upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai 31, maka di sini ada percakapan antara Petrus dengan Yesus, juga dengan murid-murid yang lain. Tetapi Petrus sebagai yang membuka percakapan bertanya kepada Yesus bahwa kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Tentu arah dari pertanyaan ini adalah bahwa apa yang akan mereka peroleh, apa yang akan menjadi bagian bagi kehidupan para murid setelah mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan mengikut Yesus dan ikut serta di dalam berbagai pelayanan di tengah-tengah kehidupan dunia. Yesus kemudian memberi jawab kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain bahwa setiap orang yang mengikutinya juga karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, keluarganya, bahkan ladangnya, pekerjaannya, akan mendapatkan bagian yang sudah Tuhan siapkan bagi kehidupan mereka. Tentu di sini Yesus menegaskan bahwa mereka akan menerima 100 kali lipat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tentu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid ini mau mengingatkan kepada kita bahwa murid-murid dan juga segenap kita umat percaya yang hari ini mau memberi perhatian kita untuk terlibat dalam pelayanan, mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita,
bahkan mengabarkan Injil, kabar baik bagi dunia ini, kita harus ingat bahwa pemilik segala sesuatu di dalam dunia ini adalah Yesus Kristus. Kita ingat kebenaran firman Allah yang menegaskan bahwa di dalam Yesus Kristus itulah segala sesuatu telah diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau demikian, maka ketika Yesus memberi jawab kepada murid-murid bahwa bagian mereka akan diberikan 100 kali lipat, tentu Yesus mau memberi penegasan bahwa semua yang ada di atas dunia ini adalah miliknya. Dengan demikian, semua orang yang ambil bagian di dalam pekerjaannya akan mendapatkan bagian yang sudah Tuhan siapkan bagi kehidupan mereka. Tapi yang terutama adalah bukan soal upah material yang menjadi terpenting bagi setiap pengikut Yesus Kristus dan setiap mereka yang karena Injil mau melibatkan dirinya di dalam pekerjaan Tuhan. Yesus tentu mau mengingatkan bahwa bagian terbesar yang akan diperoleh oleh para murid adalah bahwa mereka punya kesempatan untuk menerima kehidupan kekal. Kita pasti ingat kebenaran firman Allah yang menegaskan bahwa apalah artinya seseorang memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Dia tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Kalau demikian, Yesus mau memberi penegasan kepada para murid bahwa yang utama dan terutama adalah bahwa manusia itu tidak hilang di hadirat Allah, tapi dia tetap bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Ini bagian yang terpenting dan yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kita ingat kisah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Cerita tentang orang kaya. Sekalipun dia memiliki segalanya, setiap hari dia berpesta pora. Tapi apa yang menjadi bagiannya setelah dia mengalami kematian? Justru dia tidak memperoleh apa-apa. Bahkan hidupnya justru mengalami penderitaan. Dengan demikian, maka jawaban Yesus kepada murid-murid ini mau menegaskan bahwa bagian kamu yang terutama itu adalah keselamatan kekal. Bukan sekedar hanya dapat menerima bagian-bagian material di dalam hidup ini, tapi yang terutama adalah menerima hidup yang kekal dari Tuhan sebagai Sang Penguasa sorga dan bumi. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mesti perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa setiap orang yang berkeputusan untuk mengikuti Yesus dan juga karena Injil itu akan mengalami juga berbagai-bagai penderitaan di dalam hidupnya. Tetapi setiap orang tetap mesti punya komitmen untuk tetap setia dengan Yesus. Sebab bagian yang terpenting adalah keselamatan kekal sebagai jaminan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus dan karena Injil dia meninggalkan semua kesenangan dunia dan mau berkarya bagi Tuhan. Karena itu hari ini kepada saudara-saudara yang tengah setia mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan karena Injil begitu menyibukkan diri dalam berbagai pelayanan untuk warta keselamatan, tetaplah setia, karena
jaminan bagi kita adalah keselamatan kekal. Karena itu tetap setia untuk terus mewartakan warta keselamatan bagi dunia ini. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Tapi malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun dalam rumah tangga mereka, atau juga berbagai-bagai kesusahan lainnya yang tengah dihadapi oleh umat-Mu. Tuhan Yesus, tiliklah umat-Mu dan jawablah mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kalau Tuhan berkenan, pemulihan menjadi bagian bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam sudah menjadi bagian. Kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.